Bayangkan, kamu hidup di Baghdad pada abad ke-9. Di sekelilingmu, perpustakaan megah, menjulang tinggi. Dan para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Bukan untuk berdebat soal mana yang lebih penting antara ilmu dan iman, tapi untuk membuktikan keduanya adalah saudara kembar. Saat itu, orang-orang Eropa masih terjebak dalam abad kegelapan, menganggap ilmu pengetahuan sebagai ancaman bagi iman. Tapi di sini, di jantung peradaban Islam, kami melihatnya secara berbeda. Kami percaya Tuhan menganugerahkan dua anugerah besar, wahyu dan akal. Mengabaikan salah satunya sama saja dengan menolak sebagian dari karunia-Nya. Aku melihat sendiri bagaimana para ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, sang bapak Al-Jabar, mengerjakan rumus-rumus rumit. Baginya, matematika bukan sekadar angka. Itu adalah bahasa untuk memahami keteraturan alam semesta yang diciptakan Tuhan. Semakin dalam, ia mempelajari matematika. Semakin besar rasa takjubnya pada Sang Pencipta. Tidak ada konflik di sana. Lalu, ada Ibnu Sina, dokter dan filsuf agung. Saat ia membedah anatomi tubuh manusia atau meracik obat-obatan, ia tidak sedang menantang takdir. Sebaliknya, ia sedang mengagumi betapa sempurnaannya ciptaan Tuhan. Baginya, menyembuhkan orang sakit adalah bentuk ibadah. Sebuah cara meneladani sifat maha penyayang dari Tuhan. Bukunya, The Canon of Medicine, menjadi rujukan di seluruh dunia selama berabad-abad. Sebuah bukti nyata bahwa iman bisa mendorong penemuan ilmiah yang luar biasa. Kemudian, datanglah seorang pemikir hebat bernama Al-Ghazali. Banyak yang mengira ia menolak filsafat, tapi sebenarnya ia hanya ingin memastikan logika tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Ia menunjukkan bahwa akal yang paling tajam sekalipun akan selalu menemukan keterbatasannya, dan di titik itulah iman mengambil alih, memberikan ketenangan dan tujuan. Al-Ghazali mengajarkan kami bahwa ilmu tanpa iman bisa menjadi sombong, dan iman tanpa ilmu bisa menjadi buta. Keduanya harus berjalan beriringan. Di jalanan Baghdad, Cordoba, hingga Kairo, aku melihat para astronom mengamati bintang bukan untuk meramal nasib, tapi untuk menentukan arah kiblat dan waktu syalat. Para ahli botani mempelajari tanaman bukan hanya untuk kesenangan, tapi untuk menemukan obat-obatan baru. Ilmu adalah alat untuk melayani iman dan kemanusiaan. Jadi, ketika ada yang bilang ilmu dan iman adalah musuh, ingatlah kisah kami. Ingatlah peradaban yang dibangun di atas keyakinan bahwa mencari ilmu adalah perintah suci. Peradaban Islam membuktikan bahwa dengan memadukan akal dan wahyu, kita tidak hanya menjadi lebih pintar, tapi juga menjadi manusia yang lebih utuh dan lebih dekat dengan Tuhan. Kisah ini adalah warisan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ya, agar lebih banyak orang yang tahu betapa indahnya harmoni antara ilmu dan iman.